Ya, halo, kembali lagi dengan saya Saptiani, NRP 5241197 dari MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai Project Stakeholder Management. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan presentasi dari Information Technology Project Management by Kathy Swalber. Ya, jadi di sini yang akan saya jelaskan ialah pertama proses dalam memanage stakeholder dan bagaimana menggunakan issue log secara efektif. Lalu di sini saya juga menjelaskan metode bagaimana mengontrol stakeholder. Kemudian mendiskusikan tipe dari software yang tersedia dalam membantu memanage project dari stakeholder. Nah, mengapa sih manage project stakeholder itu menjadi suatu yang penting? Nah, karena tujuan dari project stakeholder management itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengidentifikasi seluruh orang ataupun organisasi yang memiliki peranan atau pengaruh terhadap project, lalu menganalisa ekspektasi dari setiap stakeholder, kemudian melakukan cara-cara yang efektif untuk engage stakeholder. Nah, dalam project itu selalu mengalami yang namanya perubahan dalam suatu organisasi, dimana sebagian orang kadang-kadang mereka harus kehilangan pekerjaannya ketika suatu proyek telah selesai. Nah, project manager bisa dapat melihat kejadian atau fenomena ini sebagai enemy dari project result. Nah, di sisi yang lain, mereka juga dapat melihat hal ini sebagai sesuatu yang menguntungkan, karena suatu project dapat meningkatkan profit, terus dapat menghasilkan job yang baru dan dapat meningkatkan payment untuk beberapa stakeholder. Nah, project manager itu harus belajar bagaimana mengidentifikasi, mengerti, dan belajar bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada dalam suatu project. Nah, adapun proses dalam project stakeholder management itu terdiri atas pertama, itu mengidentifikasi stakeholder, lalu merencanakan bagaimana mengatur stakeholder atau memanage stakeholder. Kemudian managing stakeholder engagement, dan yang terakhir ialah controlling stakeholder engagement. Nah, pengertian dari identifikasi stakeholder itu sendiri ialah kita mengidentifikasi setiap orang yang terlibat di dalam suatu project dan yang mempengaruhi project itu sendiri. Kemudian kita menentukan cara terbaik untuk memanage relasi dengan stakeholder yang ada. Selanjutnya, planning stakeholder management itu kita menentukan strategi yang paling efektif dalam mengengage stakeholder. Nah, yang ketiga ini, managing stakeholder engagement itu ialah kita mengatur bagaimana cara berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder yang ada dalam project tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Kemudian untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dan menjaga dan bagaimana kita menjalin kerjasama di dalam menentukan setiap keputusan dan aktivitas yang ada di dalam project itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir itu ada proses controlling stakeholder engagement, dan di sini dilakukan monitoring terhadap relasi yang ada dengan stakeholder dan menyesuaikan rencana dan strategis untuk tetap bisa menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder. Nah,
Di sini di tahap dalam proses stakeholder management, di tahap initiating, kita melakukan proses mengidentify stakeholder, di mana outputnya yaitu stakeholder register. Nah, di tahap planning, kita melakukan proses plan stakeholder management, di mana outputnya ialah dokumen stakeholder management plan dan project document update. Di tahap eksekusi, kita melakukan proses manage stakeholder engagement, di mana outputnya ialah issue log, change request, project management plan update. Dan di tahap monitoring and controlling, kita melakukan proses yaitu control stakeholder engagement dengan output work performance information, change request, project document updates. Di dalam identifikasi stakeholder ini, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu internal project stakeholder dan external project stakeholder. Nah, internal project stakeholder itu terdiri atas sponsor, project team, support staff, dan internal customer dari project. Sedangkan untuk external project stakeholder itu terdiri atas supplier dan external group yang berpotensi terlibat dalam project dan memiliki pengaruh terhadap project tersebut, contohnya seperti pemerintah dan masyarakat. Nah, additional stakeholder atau stakeholder lainnya yang diantaranya ialah program director, labor union, potential customer. Juga sangat penting untuk fokus terhadap stakeholder yang paling berhubungan dengan project. Contohnya ialah supplier kunci. Nah, di dalam stakeholder register itu beberapa basic informasi yang ada ialah pertama, nama dari stakeholder, posisinya, role-nya di dalam project, dan kontak informasinya. Yang kedua itu assessment information. Di dalamnya itu kita menulis apa saja yang menjadi ekspektasi dari stakeholder, kemudian bagaimana influence-nya terhadap project, dan di bagian project apa di mana stakeholder itu memiliki ketertarikan yang paling tinggi. Kemudian ada juga stakeholder classification, di mana di dalam stakeholder classification ini kita mengklasifikasikan stakeholder dalam stakeholder internal dan eksternal, dan apakah stakeholder itu merupakan mendukung atau menolak support or resistant terhadap project, seperti itu. Ini contoh dari stakeholder register. Misal namanya Steven, posisinya ialah VP of Operation, lalu dia merupakan internal stakeholder dengan role-nya di dalam project itu sebagai project sponsor. Adapun kontak informasinya yaitu berupa email dari Steven. Nah, kemudian di dalam classifying stakeholder ini kita mengidentifikasi bagaimana pendekatan untuk setiap stakeholder, dan kita juga mencari cara terbaik dalam memanage relasi dengan stakeholder. Adapun yang digunakan di sini ialah matrix power interest untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan level dari otoritas atau powernya, dan dari level concern atau ketertarikan mereka terhadap hasil project atau outcomes dari project. Nah, berikut matriks dari power and interest. Di posisi 1 ini stakeholder memiliki, di posisi 1 dan 2 ini stakeholder, kalau dilihat dari powernya, memiliki power atau otoritas yang tinggi serta memiliki ketertarikan yang tinggi pula. Nah,
cara terbaiknya ialah dengan memanage stakeholder di section ini dengan baik. Nah, selanjutnya di stakeholder pada bagian 3 dan 4 ini, mereka memiliki ketertarikan yang tinggi, tetapi tidak memiliki otoritas yang tinggi, melainkan memiliki otoritas yang rendah. Maka kita harus tetap menginformasikan apa yang terjadi dalam proyek kepada mereka. Nah, di bagian 5 dan 6 ini, stakeholder memiliki ketertarikan yang rendah, tetapi memiliki otoritas yang tinggi. Nah, kita harus menemukan cara terbaik untuk memenuhi atau untuk memuaskan mereka. Nah, untuk stakeholder di titik 7 dan 8 ini, mereka memiliki ketertarikan yang rendah dan otoritas atau power yang rendah. Nah, kita harus tetap memonitor mereka. Nah, adapun stakeholder engagement level itu terdiri atas unaware, resistant, neutral, supportive, dan leading. Nah, unaware ini mereka tidak begitu mengikuti project dan potensial impact terhadap mereka atau mereka tidak begitu menyadarinya. Kalau yang resisten ini mereka menyadari adanya project, tetapi mereka menolak untuk berubah. Nah, neutral ini mereka menyadari adanya project, namun mereka tidak support maupun tidak resisten terhadap project tersebut. Yang support ini mereka mengetahui dan menyadari project dan mereka suportif bila adanya perubahan yang terjadi karena adanya project tersebut. Nah, leading ini mereka menyadari adanya project. Nah, kemudian dalam planning stakeholder management di sini itu kita mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder. Project team harus dapat mengembangkan perencanaan untuk memanage stakeholder. Nah, dalam stakeholder management plan ini terdiri atas current and desired engagement level, antara relationship antara stakeholder, komunikasi yang dibutuhkan, terus potensial manajemen strategi untuk setiap stakeholder, lalu metode untuk mengupdate stakeholder management plan. Nah, karena stakeholder management plan sering berisi sensitif informasi, maka itu harus dipisahkan dari official project document. Nah, di mana di dalam banyak kasus hanya project manager dan beberapa team member yang harus menyiapkan stakeholder management plan. Nah, dan stakeholder management plan ini hanya didistribusikan secara terbatas. Berikut contoh dari stakeholder analysis. Nah, contohnya misalnya si Ryan. Ryan ini memiliki power yang medium dan tetapi interestnya high, di mana current engagement-nya ialah supportive. Maka potensial manajemen strategis untuk Ryan ini ialah kita harus meng-convince si Ryan ini. Jadi di sini potensial manajemen strategis tertulis bahwa Ryan telah beberapa lama dalam sebuah perusahaan dan dia itu termasuk orang yang well respected. Nah, tetapi dia tuh merasa feel treated by Debra. Nah, di sini dia mau untuk mendapatkan bayaran yang lebih. Nah, dia mau meminta si Chen untuk memberikan dia bayaran atau gaji yang lebih. Nah, kita harus dapat mengconvince Ryan ini untuk dengan solusi yang paling terbaik untuk semua orang, seperti itu. Contoh dari stakeholder analysis. Nah, managing stakeholder engagement. Nah, suatu proyek dikatakan sukses ketika customer atau sponsor itu merasa puas atau sudah merasa satisfied. Nah,
project sponsor itu biasanya di rankingkan berdasarkan biasanya project sponsor itu sering meranking scope, time, dan cost serta goals, dan di dalam menentukan kepentingan dan menyediakan guidelines untuk menyeimbangkan ketiga constraint tadi, yaitu scope, time, dan cost. Ranking ini akan menunjukkan ekspektasi ranking ini dapat dilihat dari ekspektasi manajemen matriks untuk membantu mengklarifikasi ekspektasi. Nah, adapun ekspektasi manajemen matriks itu seperti ini. Jadi misalnya measure of success pertama itu scope, prioritasnya pertama. Ekspektasinya ya scope statement dapat didefinisikan secara jelas, di mana requirement dan optional requirement itu sudah tertuang di dalamnya. Guidelines-nya itu ialah sudah, di mana guidelines-nya sudah tertera di sini. Nah, kemudian issue logs. Nah, di dalam issue logs ini kita mencoba memahami ekspektasi dari stakeholder, dapat membantu dalam memanage isu-isu atau problem-problem yang ada di dalam proyek. Nah, isu itu harus didokumentasikan di dalam sebuah issue log. Nah, issue log ini akan membantu atau menjadi sebuah tools untuk mendokumentasikan, memonitor, dan track setiap masalah yang perlu dicari solusinya. Isu yang tidak terselesaikan dapat menjadi sumber dari konflik dan mengakibatkan ekspektasi dari stakeholder tidak bisa dipenuhi. Nah, contoh dari issue log seperti ini. Ya, ada 6 isu keberapa, deskripsinya, impact-nya, kapan di report, terus siapa yang mereport, kemudian di-assign ke siapa, lalu prioritasnya itu bagaimana, apakah high, medium, dan low, date-nya itu kapan, lalu statusnya apa, serta comments-nya. Nah, contoh di sini ialah permasalahannya adalah butuh untuk segera shorter, untuk memendekkan list dari potensial suppliers. Jadi nggak boleh lebih dari 10 list dari potensial suppliernya. Impact-nya akan menyebabkan delay dari evaluasi. Nah, di report itu pada Februari 6 oleh Debra, dan di-assign harus diselesaikan oleh Ryan, di mana prioritas di sini ialah high dan due date-nya ialah 12 Februari. Statusnya masih open, yang berarti belum diselesaikan. Namun dengan comments hampir terselesaikan, namun membutuhkan requirement yang sudah dikategorikan terlebih dahulu. Sometimes project manager tidak dapat memenuhi request dari stakeholder yang sangat penting. Nah, suggestion untuk situasi seperti ini ialah harus sudah didefinisikan dengan jelas dari awal, lalu harus explain konsekuensi dan memiliki rencana kontingensi, lalu menghindari faktor surprise. Dan di dalam controlling stakeholder engagement, kita tidak dapat mengontrol stakeholder, tapi kita dapat mengontrol level dari engagement. Nah, engagement itu involve dialog, di mana di sini kita berusaha memahami dan mencari solusi dari setiap permasalahan, di mana solusinya itu akan memenuhi concern dari kedua belah pihak. Nah, sangat penting untuk set proper tone dari awal project. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai project stakeholder management.